para komunikator istana, siapa namanya itu, Hasbi apa siapa Hasan itu, Hasan Hasbi. Hasbi itu kan. Dia musti lakukan satu bentuk komunikasi yang memungkinkan rakyat itu mengerti keadaan. Bukan dia justru ngomelin rakyat yang sedang mengeluh kesahkan keadaan, kan Iya, itu ajaib kan. aneh ya. Sebetulnya kemampuan komunikasi presiden itu justru terhalang oleh agen-agennya yang tidak paham apa yang namanya ilmu komunikasi itu. Kita mulai melihat ada perselisihan di dalam tuh. Ada teman saya di situ namanya Ferry Latuhihin yang jadi viral kemana-mana tuh. Satu waktu Oh, siapa? yang ekonomi itu. Ya ekonomi Ya, ya. itu, ekonomi yang belajar Yang di dia menentang Danantara ya, itu ya. yang tentang Danantara. Itu teman baik saya, diskusi tajam. Dia hanya ingin memperlihatkan bahwa kalkulasi makroekonomi itu ada matematikanya. Yes. Gitu. Jadi akhirnya dia berselisih dengan secara terbuka, bahkan dia berselisih dengan tim ekonomi Pak Prabowo di Gerindra. Jadi terlihat ini sebetulnya sinyal yang atau gampangnya pasar sedang menghukum politik. Di kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo yang ya gagasan besar itu, dan tadi detailnya nggak mau dihitung, itu bagi pasar itu mengkisahkan apa benar nih ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% kalau begini. Selama Presiden Prabowo tidak bisa ambil jarak dengan Jokowi, maka kebijakan ini akan menguntungkan orang di balik Jokowi, di balik Prabowo itu Jokowi kan. Kan psikologi itu udah terjadi tuh. Iya. Jadi kelihatannya setiap produk yang entah itu kebijakan hukum, kebijakan ekonomi pasti akan dikontrol oleh oposisi, tapi kemudian didemos dengan cara yang menghasilkan kekerasan oleh mahasiswa. Mereka ini, kabinet ini tidak dalam koordinasi yang biasa kita sebut apa namanya sinkron gitu kan. Jadi ini masih ngintip APBN, udah bolong. Yang ini masih ngintip jabatan komisaris, yang sana masih nanti reshuffle gue yang masuk. Jadi otak politiknya itu mendahului otak republik. Nah itu gampangnya. Kita kedatangan kembali Presiden Akar Sehat, Bung Rocky Gerung. Iya. Dengan topi hitamnya ini apa Indonesia gelap apa gimana nih Bung Rocky? Dia gelap sebelah sini, tapi Ya. yang ini ada Tumbuh Institut. Tumbuh Nah, untuk Institut. menumbuhkan Apa itu? harapan. Baru dengar saya. Ini saya lagi bikin semacam Heeh. forum diskusi untuk menghasilkan kritik terhadap penyalahgunaan wewenang di bidang lingkungan. Khusus di lingkungan ya. Wah, saya boleh masuk tuh. Saya Pasti itu. lama di Wahana Lingkungan Edgar Hidup sebagai Indonesia. orang yang mondar-mandir seluruh dunia untuk mempromosikan Indonesia hijau, tiba-tiba Indonesia digelap sekarang. Jadi gelap ya. Oke deh. Aduh, oke, Bung Rocky. Nah, tapi di tengah berbagai masalah makro dan mikro ini, kita melihat malah pemerintah selalu mengeluarkan komunikasi-komunikasi, ya produk-produk komunikasi yang justru tidak tidak mendukung perbaikan atau trust dari masyarakat. Betul, saya perhatikan itu, terutama dari kantor komunikasi presiden kan Presiden. itu. Jadi ini orang-orang di situ itu nggak bisa bedakan antara iklan dan public relation. Hmm. Jadi harusnya para komunikator istana, siapa namanya itu, Hasbi apa siapa Hasan itu, Hasan Hasbi. Hasbi itu kan. Dia musti lakukan satu bentuk komunikasi yang memungkinkan rakyat itu mengerti keadaan. Bukan dia justru ngomelin rakyat yang sedang mengeluh kesahkan keadaan, kan Ya, itu ajaib kan. aneh ya. Sebetulnya kemampuan komunikasi presiden itu justru terhalang oleh agen-agennya yang tidak paham apa yang namanya ilmu komunikasi itu. Ya, dan menteri-menteri juga kan, Sama itu. termasuk lembaga. Hasan Hasbi bilang ketika ditanya wartawan, apa reaksinya terhadap pengiriman kepala babi ke kantor Tempo, dia bilang, "Ya kalau dikirim rebus aja lah." Ya itu Kan, komentar dari orang yang isi kepalanya nggak ada tuh kan. nah itu di situ kita bingung gitu ya. Kok bisa gitu? Dia nggak gimana orang bisa jadi kepala kantor komunikasi presiden, komunikasinya buruk banget begitu? Jadi dia merasa bahwa yang diteror itu cuman si siapa namanya, Ica Cica, siapa itu, Francisca, Francisca tuh. Loh yang diteror itu adalah akal sehat publik, itu yang dia betul. nggak paham tuh. Kan yang diteror semua kita tuh. Ya, Mungkin jurnalis, kaum ya, kritis. bayangin misalnya kalau yang dikirim itu berkali-kali ke semua semua orang yang kritis itu. Lalu terjadi kita hidup dalam republic of fear. Jadi Yes. teror itu sebetulnya harus diterangkan sebagai kegagalan pemerintah menjamin keamanan para jurnalis kan Ya, itu. Bukan betul. disuruh dimasa tuh. Ya. Malah disuruh mereka yang buktiin tuh. Belum ada putusan pengadilan Kan katanya bahwa iya. itu ancaman. Iyalah, kepala babi itu memang bisa dimasak tuh oleh kaum Kristen, memasak kepala babi itu. Yang nggak bisa dimasak tuh kepala hasbi. Siapa juga yang Kan mau makan ya? karena memang nggak ada isinya kan. Iya, Isinya masih bisa dimasak. itu dia. Kok kayaknya dia turun turun kelas nih ya dari orang yang penuh ya ketika berkomunikasi sangat hati-hati, berisi. Sekarang kok nyablak kayak begitu bingung juga Ya kita. mungkin dia juga bagian dari frustrasi kabinet Gitu ya ya. kan. Tapi kan
sedalam apa kita mau hitung atau sedangkal apa sebetulnya kalimat-kalimat yang tumbuh atau keluar dari istana. Ya kalau rakyat biasa komentar iya tuh, Cica juga komentar ya, si Francisca komentar ya di masa aja. Dia berupaya untuk menghilangkan kecemasan dia tuh. Mhm. Tetapi kalau istana yang bilang di masa aja itu artinya dia memperlebar kecemasan kan. Itu Iya, bedanya tuh. artinya dia mengeprove, menganggap Iya remeh itu dianggap biasa. ancaman langsung Ya. terhadap kebebasan pers. Nanti satu waktu dia mungkin bilang masak kepala banteng, nah, diseruduk banteng dia. Oh, kalau dia berani bilang gitu ya kita seruduk beneran ya kan. Nah, kemudian sama nih, eee, Apa dia? pembantu-pembantu Pak Prabowo juga Hmm. justru tidak memberikan pencerahan pada publik. Misalnya Kepala Badan, Gizi ya yang bilang, "Lebih penting orang dapat makan sekali sehari daripada dapat kerja." Nggak tahu saya benar atau enggak, tapi menurut saya itu blunder yang luar biasa. Kita tahu bahwa kerja itu penanda harkat manusia. Manusia disebut manusia kalau dia bekerja, bukan Yes. makan itu. Jadi dia nggak ngerti mau dari siapapun, dari yang paling liberal sampai yang paling kiri mengucapkan itu bahwa kerja itu, labor itu diproduksi karena eksistensi manusia itu, Yes. supaya dia bisa kasih nilai tambah. Jadi kerja itu bukan sekedar kenikmatan, tapi sesuatu yang melekat hanya pada manusia karena memberi insentif, memberi rasa nyaman dengan produksinya. Ya, Jadi kepastian, ya, dia kira dignity juga nah itu kan? istilahnya tuh, dignity itu datang karena orang bekerja. Kalau Ya. dikasih makan itu kayak, "Yo, kamu Kayak tuh budak pengemis, tuh." kayak Ya yang di itu kandang kita yes, pelihara kalau cuma it makan doang jadi kan? bayangkan itu kepala gizi itu, dia nggak tahu bahwa gizi itu dibutuhkan sebagai perintah konstitusi, tetapi pekerjaan adalah juga perintah konstitusi. Iya, Jadi siapkan lapangan kerja itu tugas bukan hanya perintah konstitusi, itu udah kodrat manusia ya itu kan. apalagi itu tadi kodrat manusia Kalau tuh. kita tarik-tarik ke Mhm, katakanlah teologi dan sebagainya itu kan, dihukum namanya Adam untuk bekerja, untuk hmm. memenuhi kebutuhan hidupnya yang tadinya disediakan di Taman Firdaus itu kan, Ya mungkin dia nggak pernah bayangin bahwa Taman Firdaus itu adalah awal mula kenapa kita dianggap makhluk yang bekerja itu. makhluk yang bekerja. Nah itu Karena dia dia. nongkrongnya di Taman Istana tuh. Batuk nih. Oke, nah tapi terus kemudian Ya, nih dengan segala hormat pada Presiden Prabowo, hmm. beliau juga justru menimbulkan semakin menipisnya trust masyarakat ketika mengomentari soal, bursa kita yang ambruk sampai disuspend seperti itu, ya. Beliau bilang, "Ah, kan rakyat di desa nggak punya saham, nggak main saham, yang main tuh cuma Marwarar dan Trenggono," gitu kan. Ini Terus kemudian bilang lagi bahwa, "Yang penting pangan kita aman." Lah, emangnya kita cukup cuma makan? Apakah IHSG itu bukan cerminan ekonomi kita? Bagaimana investor memandang potensi ekonomi kita? Nah, ini kan kenapa ya? Apa tidak ada yang mendampingi Pak Prabowo untuk memberikan input-input yang, baik gitu? Pak Prabowo tuh nggak paham bahwa di sebutir gula untuk kopi seorang petani itu di situ ada mata uang asing. Mhm, Karena kita ekspor impor kan yes, bahan pangan itu kan. Jadi ekonomi kita itu geger di bursa itu mungkin petaninya nggak ngerti, tetapi impact-nya ke bawah itu pasti terjadi. pasti terasa pada Karena mereka. begitu dia ekspor dapat dolar memang, tapi dolar kemudian jatuh harganya. Bahan untuk bikin pabrik itu harus beli pakai dolar tuh. Waktu dia beli selisihnya menimbulkan kenaikan harga. Jadi seharusnya Presiden Prabowo itu ya ucapkan sesuatu yang memungkinkan kita paham bahwa dia paham tentang keadaan tuh. Itu masalahnya itu Nah, Pak Prabowo. pertanyaan saya nih, Bung Rocky kan cukup bergaul ya dengan orang-orang di sekitar Pak Prabowo. Banyak yang ketemu. Sebenarnya siapa sih yang, ditugaskan oleh beliau gitu, dipercaya untuk memberikan input-input soal ekonomi, soal sosial, soal macam-macam nih? Padahal di situ ada banyak ekonom senior, ada Pak Burhanuddin Abdullah, Pak macam-macam yang ada di situ. Tapi kita mulai melihat misalnya keadaan di dalam, sebut aja think tank dari Gerindra untuk Mhm. mengatur kebijakan tuh. Kita mulai melihat ada perselisihan di dalam tuh. Ada teman saya di situ namanya Ferry Latuhihin yang jadi viral kemana mana tuh. Satu waktu saya Oh, yang nonton ekonom ya itu? ekonom Ya, ya. itu, ekonom yang belajar Yang dia di menentang Danantara ya, itu ya? yang menentang Danantara. Itu teman baik saya, diskusi tajam. Dia hanya ingin memperlihatkan bahwa kalkulasi makroekonomi itu ada matematikanya Yes. tuh itu. Jadi akhirnya dia berselisih dengan secara terbuka bahkan dia berselisih dengan tim ekonomi Pak Prabowo di Gerindra. Ini petunjuk pertama bahwa polisi itu tidak dibuat dalam perdebatan di atas meja kan. Nah Mmm, itu saya kira sekaligus kita kritik bahwa para ekonom di sekitar Pak Prabowo tentu paham tentang ilmu ekonomi. iya. Begitu berubah jadi kebijakan di menteri, berubah lagi tuh, intinya kan. Kan, pepatah bilang begini, "Economics doesn't lie."
ilmu ekonomi tidak akan berbohong. Ekonomis das. Ya, Pejabat ekonomi orangnya, ya. bohong. Jadi betul tadi itu kita mau kalau kita dengar misalnya siapa sih tim kalau zaman Pak Harto jelas tim ekonomi itu udah FEU itu. Zaman Pak SBY masih sama tuh. Mmm. Zaman, sekarang kita nggak tahu ekonominya dari mana itu kan. Supaya kita bisa lihat mazhabnya apa Iya sih. betul. Nah, Sri Mulyani misalnya, ya Sri Mulyani Ya Keynesian kah atau siapa kah, iya, kan gitu atau kan. dia Keynesian atau dia, eee libertarian, Mmm, Chicago atau Cambridge. Jadi mazhabnya nggak ada. Sementara Pak Prabowo punya ide besar untuk mendaratkan ekonomi kerakyat betul. lewat koperasi. Jadi tanpa ada konsistensi ide yang terjadi berantakan. Semua orang komentar tapi nggak tahu apa intinya tuh. Ya tantangan dari ide-ide besar adalah bagaimana menjadi detail Ya, policy yang mhm. kemudian diimplementasi di lapangan kan. Kelihatannya itu kelemahan Presiden Prabowo, dia tidak mempersiapkan mitigasi detil lapangan itu bila terjadi kesalahan kebijakan di tingkat, pusat kan. Jadi itu yang, ya orang lagi cemas, apa ini makan siang gratis ini akan, akan justru membebani atau memang nggak cukup desain awalnya. Itu kan apalagi dan antara. Jadi Mmm. semua hal besar itu bagus di kepala sebagai paradigma, tetapi mitigasi kalau dia gagal itu juga harus disiapkan. Harus disiapkan. Ya, Nggak bisa berpikir dalam public policy itu semua linear kan, karena ada aspek mhm. organiknya kan di sana. Orang ada respon, ada, apa namanya, ada Mhm. perlawanan, ada bias, ada macam-macam kan. Ini kita masuk pada beberapa istilah tadi, dia dipakai istilah ada aspek organik. Itu artinya ada konkurensi, ada yang diolah di situ Betul. supaya saling paham itu kan. Kadang-kadang kita mesti terang ini karena penonton kita kadang-kadang, "Wah ini terlalu terlalu Kalau akademis." teoritik, ya. Nah yang terjadi di kita sekedar gerak-gerik mekanik, tidak organis. Mhm. Akibatnya tumpul di sini, dia nggak ngerti bahwa tumpul ini bisa menimbulkan tumpul yang di sini juga Yes, kan. betul. Lain kalau dia secara organik. Jadi prinsipnya adalah tidak dikoordinir secara organik. Itu, kalimat yang tepat tuh Oke, dari jadi ada masalah disorganize ya, disorganize. di sekitar presiden ini. Mhm, Tapi ini kan juga terkait dengan alam pikir ya. mhm, Kalau alam pikirnya benar, sebenarnya kan tim itu dengan sendirinya akan ikut. Nah, ini kan saya melihat justru orang-orang yang bisa masuk ke pikirannya Pak Prabowo itu, mhm. ada orang-orang yang berpatokan pada gimmick gitu, pada sesuatu yang kemudian seolah-olah kalau udah dibicarakan persoalan selesai. Itu juga menyumbang pada sifat monolitik dari presiden pada akhirnya kan. Mmm, Karena menganggap presiden, knows better, maka mereka nggak mau melihat, konsekuensi dari kebijakan. ya, Akibatnya sekarang saya kira Pak Prabowo tuh bingung tuh, dia mau gimana dia nyelesain. ya, Masih ada, aksi mahasiswa yang nggak berhenti-berhenti, minta Jokowi diadili dan orang menganggap, "Kok adili Jokowi?" Loh bukan, itu justru satu jalan hukum yang bagus yes, kan. Adili betul, artinya pakai jalan hukum. iya. Gimana kalau misalnya digerebek rame-rame? Jadi kelihatannya Pak Prabowo itu soal politik dia pusing bagaimana menyelesaikannya, sementara dia dikejar oleh kebutuhan APBN tuh. Nah itu bisa bikin frustasi presiden tuh. Nah, ini dia. Mhm, gimana tuh? Terkait dengan APBN Ya, ini, kan mhm, ini, apa namanya, titik krusialnya itu nanti bulan Juni. waduh, Yaitu pada jauh saat banget, kita pemerintah harus menyelesaikan jatuh tempo utang berutang, luar negeri yang mhm, 800 triliun itu. Nah, di sini kan semua orang nunggu nih, ya terutama investor ya, kemudian para pebisnis yang sekarang mhm. ngopling nih nggak mau ngapa-ngapain, sampai harus dipanggil ke istana tuh 8 orang plus satu naga baru itu. Nah, ini gimana nih kita mau mau melihat situasi ini? Kalau sampai pemerintah gagal mencari jalan keluar dari jatuh tempo yang 800 triliun itu, pada saat penerimaan negara kemarin, ya 3 bulan pertama minus 40%. Lalu ini ada potensi chaos nih kalau nggak kelihatan pemerintah punya arah kebijakan yang benar, yang meyakinkan investor maupun para pelaku ekonomi. Jadi kita pelan-pelan ya, secara akuntansi sebetulnya nggak ada jalan lain tuh. Satu-satunya jalan kalau pemerintahan ini nekat ya cetak uang aja dan itu berarti inflasi 2 minggu kemudian kan. Iya, Jadi sebetulnya kalau kita lihat, apa sih yang menghidupkan ekonomi? Ya perdagangan, transaksi itu. Apa yang diperlukan supaya transaksi jalan? Ya ada yang beli, ada yang jual kan. betul Nah itu intinya di situ. Tetapi 800 triliun itu sangat besar tuh dan betul. kelihatannya frustrasi itu mulai terbaca sehingga harus paruh maksa sama seperti dulu Pak Harto ngumpulin apa namanya itu, kelompok Oh yang di Jimbaran tuh. Nah, apa ya itu, Jimbaran dulu kan ada betul namanya. Jimbaran Di terus di Tapos dikumpulin Tapos, iya ya. gitu. Tapi sekarang nggak mungkin kita pakai pola itu atau ya diancam aja, "Lu bayar pajak ke depan dong." Kan pengusaha kita sekarang Mhm, makin makin mandiri, makin tahu bahwa kalau dia diperas itu artinya seluruh aktivitas dia selanjutnya tidak akan rasional lagi tuh. ya.
Kan itu kita lihat misalnya, ya saya bisa bayangin misalnya, walaupun ada yang bisik-bisik juga ke saya beberapa teman itu, ya dia keluar dari istana sambil cemberut, "Ini mau ngapain sih?" Gitu. Jadi sebetulnya basa-basi itu juga membuat pasar, sedikit turbulen. Karena begitu politik memanggil ekonom, memanggil pengusaha, itu berarti ada sesuatu. Ada Dan sesuatu itu yang bukan sinyal yang baik untuk para investor. iya pasti, karena Mhm, kalau misalnya masih ada trust di pengusaha, iya, begitu presiden bicara, mmm, begitu Yang Mulia Dasko datang ke bursa, harusnya kan tumbuh kepercayaan dong. Lah ini kan malah ambruk masih gitu loh. iya begitu ambruk, lalu komunikator di sana bilang, "Enggak, ini udah naik sedikit." "Oh iya, itu karena, dikuras itu tabungan Bank Indonesia." Iya, turun Nah 200 naik nah 80 iya, tetap aja minus masih kan. nah saya bayangin misalnya itu Mmm, kan kecepatan berpikir para spekulan atau apa namanya, short termis yang nongkrong mungkin di Tokyo, di Singapura itu, dia lihat aja tuh lalu lintas, kapasitas, dolar kita itu kan. Suatu waktu betul. dia bilang, "Habis tuh, udah mainin sedikit tuh." Sama seperti 98 kan Iya ikan di situ. iya, Jadi kalau sekedar sinyal naik turun juga itu artinya volatilitasnya itu membahayakan kan. Dan orang betul. bisa baca bahwa intervensi Bank Indonesia itu ke pasar itu berlebihan dan reaksi itu pasti ya seperti biasa dimainkan oleh para short termis lalu udah cut loss. Nah yang lucunya kan, malah yang dituduh nih orang-orang dalam. Nah, orang Indonesia sendiri yang dituduh Oh, siapa main orang dalam? Ya. di bursa kan, bahwa ini ada satu 2 orang, ada 2 jenderal lapangan katanya 4 macem gitulah, yang kemudian membuat bursa itu terpuruk seperti itu. Padahal kita tahu itu capital outflow-nya itu udah 30 triliun lebih. Kan nggak mungkin kita dapat cerita semacam itu kalau bukan datang dari kepanikan. Ya Mmm, kepanikan pasti orang bikin spekulan. Tetapi kan itu nantangin Bank Indonesia dong. ya, Bank Indonesia kok bisa selesai, kan ngapain takut betul. kalau memang, nekat untuk, main falas di situ kan. Tapi sekali lagi sinyal-sinyal ini dibaca sebagai negative impression bagi pemain asing kan, dan itu yang saya kira bukan orang Indonesia cuma kirim sinyal pemain Indonesia lalu dibaca oleh global player. Ya, Ya betul. dimainkan 2 hari udah Selesai. selesai. Dan yang lucu kan justru banyak kebijakan yang justru nggak sejalan. Ambil contoh misalnya, untuk eksportir yang Mhm, kemudian punya value, katakanlah tagihannya itu mhm. di atas 250.000 US, maka 30% harus tinggal mengendap dulu di Bank Indonesia, iya kan? Sebagian besar itu mungkin tetap membutuhkan dolar untuk membeli katakanlah bahan baku misalnya kan gitu. Sementara mereka hanya boleh mencairkan rupiah itu bentuknya. Artinya beban tuh lagi-lagi ada pada pelaku ekonomi kan. Itu kebijakan yang itu kan tanda kepanikan sebetulnya kan. Mmm, Kalau dia rasional, mesti dia percaya aja dong. Kan itu uang pihak ketiga, tetapi oke diperlukan regulasi untuk mengatur lalu lintas, falas ini misalnya kan. Tapi sekali lagi setiap perusahaan itu punya strategi yang berbeda-beda ya untuk nyari segmen pasar kan. Begitu dia butuh butuh kapital dia, dolar dia nggak boleh diambil 3 bulan, itu artinya transaksi dengan pihak ketiga itu macet tuh. macet. Jadi sekali Atau lagi beban bertambah pada dia oh, untuk pada dia OPEX-nya tuh, kan. dia bagaimana itu keuntungan dia disuruh taruh di situ dan bagi dia apa, dia mau taruh di sektor real atau disimpan di BI itu kan urusan dia tuh. Betul betul. Jadi kelihatan bahwa ekonomi hendak dikendalikan dan bahayanya ekonomi kita udah ekonomi terbuka seluruh dunia tuh. Satu saraf ekonomi di Bank Indonesia, terbaca tegang, itu seluruh saraf Asia itu tegang juga tuh. Pasti pasti, karena seperti Ya. Singapura pasti Oh, ini memantau dengan, hati-hati karena mereka investor terbesar di negara mhm, ini kan. Nah, mhm. pada saat yang bersamaan ini, banyak pabrik di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini sedang ngepak pabrik, pindah ke Vietnam. Ya itu, jadi kita mulai lihat sebetulnya pemburukan itu akan berujung pada kita mau sebut kerusuhan, tapi kita nggak ingin bilang kerusuhan. Karena kalau dari kerusuhan ini seluruh ekonomi kita mandek, lalu kita mulai dari nol lagi. Jadi terlihat ini sebetulnya sinyal yang atau gampangnya pasar sedang menghukum politik. Mmm, Jadi kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo yang, ya gagasan besar itu, dan tadi detailnya nggak mau dihitung, itu bagi pasar itu menggelisahkan. Apa benar nih ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% kalau begini? Dan, tentu nanti akan ada yang kasih semacam semangat bahwa, "Oke, itu artinya kita kelebihan listrik." Ya iya, saya kelebihan listrik. Kalau pemakai listrik di Jawa itu pindah ke Vietnam, ya ada iya. masalah listriknya kan. Oh, Jadi PLN-nya bisa bangkrut karena, kadang-kadang yang oke, paling menguntungkan buat PLN itu adalah listrik itu. yang dipakai oleh swasta kan. Mhm, Ketika daya serap mereka, katakanlah intake mereka terhadap listrik
menurun, Mhm. itu artinya juga ekonomi akan turun. Ya itu konyolnya dianggap bahwa listrik yang berlebih itu bisa dibeli oleh rakyat. Loh rakyatnya di PHK bagaimana dia membeli listrik kan? Jadi kekacauan itu saya dengar kan, ya itu nanti kan ada listrik berlebih karena, apa namanya, demanufaktur gitu kan. Iya iya. Tetapi pada saat yang sama dia di PHK terus nambah wattage bagaimana Iya. caranya Ya bayarnya? kan listrik kita berlebih itu karena manufaktur kita itu kan Berhenti, mulai yes, hancur kan, mhm. bukan karena PLN memproduksi Iya itu, output listrik yang lebih besar gitu. Karena kan untuk nambah 1 gigawatt listrik, itu berarti diasumsikan itunya pertumbuhan ekonomi sekian, sekian, ya, gitu loh. mhm, Nah, ini gimana jelasinnya sama publik nih bahwa sebenarnya kita di depan mata itu ada ancaman yang sangat serius. mhm. Kesempatan untuk menjelaskan itu ada sebetulnya. Kalau presiden fokus dulu untuk menerangkan kepada Mhm. publik bahwa kabinet ini akan dia revisi lagi tuh. Kan itu langsung ada sinyal, oh iya tuh. Jadi langsung kelihatan tuh ini yang nggak ngerti makro, nggak ngerti hubungan makro mikro ini udah pasti digeser. Ya. Tapi presiden ditawan oleh kecemasan dia sendiri tuh. Mungkin dia bertanya nanti siapa yang akan ganti itu. Padahal udah ada ya transaksinya udah ada sejak pembentukan kabinet ini. Ya, Hmm. dan kemudian lagi ini kan banyak sekali kebijakan yang seolah-olah harus hari ini jadi, harus hari ini jadi, Nah itu ya. bahaya. Ya. Undang-undang TNI kemarin okelah dengan segala, kekurangannya, tapi ada banyak kemenangan juga yang bisa didapat di situ, Ya. ya. Misalnya pasal tentang bahwa semua kementerian lembaga boleh dimasukin, TNI atas persetujuan presiden, itu Mhm. kita berhasil tuh Yes. menggusur, Oke. soal itu misalnya. Dan kemudian juga penambahan di mana prajurit aktif boleh gitu Mhm. ya. Kementerian KKP berhasil tuh kita keluarkan dari, Oke. list itu gitu ya. Tapi di samping itu ada banyak lagi nih, sebentar lagi undang-undang Polri, undang-undang Mhm. kejaksaan, Mhm. undang-undang KUHAP. Ini saya melihat ya, kok lama-lama ini urusan hukum ini kok seperti komoditas yang seksi gitu ya. Semua berebut kewenangan, berebut apa namanya privilege yang justru membuat para pelaku ekonomi itu takut gitu, bukan malah nyaman gitu. Seandainya seluruh undang-undang itu ada hearing yang bagus, itu partisipasi yang, meaningful terjadi itu. Mungkin tidak sekeras ini, seheboh ini nih reaksi masyarakat. Tetapi apapun yang diputuskan oleh kekuasaan, itu di mata publik itu terhubung dengan arogansi. Ya, Apapun yang diputuskan undang-undang TNI, Polri, Kejaksaan, demonya pasti akan tiba tuh. Karena bagi mereka ini kesempatan untuk mempersoalkan di balik itu ada apa ya, sebetulnya tuh. Apakah ketimpangan Jokowi masih ada di situ? mmm, Kadangkala memang agak absurd berpikirnya, tetapi bagi mereka yang paham tentang niat mahasiswa, mereka tahu bahwa selama Presiden Prabowo tidak bisa ambil jarak dengan Jokowi, maka kebijakan ini akan menguntungkan orang di balik Jokowi, di iya balik Prabowo itu Jokowi kan. Kan psikologi itu udah terjadi terhubung tuh. iya, Jadi kelihatannya setiap produk yang entah itu kebijakan hukum, kebijakan ekonomi pasti akan dikontrol oleh oposisi, tapi kemudian didemos dengan cara yang menghasilkan kekerasan oleh mahasiswa. Karena pada mahasiswa mereka minta adili Jokowi. Nah ini undang-undang TNI, undang-undang Polri segala macam itu stepping stone aja ke arah situ kan. Nah itu yang saya kira nggak dipahami oleh kekuasaan. Jadi Presiden Prabowo menganggap, loh kok marah-marah? Iya karena nggak bisa mereka ucapkan tuh poster-poster ke adili Jokowi atau Indonesia Gelap. mmm. Nah kan ini yang jadi problem kan, kalau ketika kemudian ada pertarungan, Hmm, ya kewenangan, ya adu politik. kekuatan antara polisi dengan jaksa tentang Ya, soal, apa namanya, kewenangan. kewenangan-kewenangan, lalu ada KUHAP yang berpotensi juga memberangus kebebasan atau Hmm, katakanlah menimbulkan hmm. ruang-ruang bias yang cukup besar. Ini kan bagi investor kan, wah ini bukan tanda-tanda yang sehat. Lah ini kan buruk Ya, bagi ekonomi kita. kita berpikir Mmm, minimal kita berpikir kesan dunia terhadap Indonesia, Indonesia itu tidak stabil. Dan ukuran pertama investor masuk, pertama tentu stabilitas ya politik itu, stabilitas, kepastian kepastian hukum. hukum. Jadi kelihatannya kekacauan ini akan berimplikasi tadi tidak masuknya investor Iya asing pasti, dan itu turunannya itu derivatnya itu panjang itu. panjang sekali. Dan kita melihat misalnya itu mungkin 2 tahun, 3 tahun masih begitu-begitu aja Iya, keadaannya. dan tiba-tiba polisi masuk bisa mengawasi bursa misalnya, padahal sudah ada pengawas bursa gitu ya. Ini kan malah investor jadi Mengawasi apa takut, di bursa? jangan-jangan nanti kalau gue jual saham dikira gue mau menjatuhkan negara ini, kan bingung kan orang jadinya. Jadi bayangkan misalnya, si polisi ngapain di situ? Kecuali ada fraud, ada tindakan yang Ya insider trading insider kah, trading atau oke lah, kan itu juga. menggoreng saham. Tetapi sebetulnya jadi sekali lagi semua sinyal tentang pengendalian ekonomi itu negatif insentif bagi modal asing kan. Betul.
Jadi akan dilihat bahwa oke ini Indonesia ini pasar sahamnya itu percaya pada sistem atau memang mau diamat-amati atau diincar oleh politik. Kan itu Mmm, susahnya begitu tuh. betul betul. Tapi bagaimana kita menerangkan itu pada Presiden Prabowo? Kan Presiden Prabowo ngerti tentang semua hal ini. Harusnya begitu kan, Ya, beliau sudah lama di bisnis, oh iya itu dikelilingi oleh wah para itu mal orang-orang pintar. nah, ngapain ngirim politisi ke pasar? Itu kan tetap ini ada apa tuh? Ya Pak Dasko oke, sebagai ketua DPR atau mewakili rakyat, tetapi sinyal lebih kuat Dasko adalah orang Prabowo tuh. Nah Mmm, itu sinyal-sinyal itu kan, apa namanya, sangat sensitif bagi pasar. ya ya, Mhm, menimbulkan apa namanya, bisa menimbulkan interpretasi yang ya berbeda-beda kan, dong. bahwa bursa juga akan diintervensi secara politik. Mhm, Aduh mhm, ini repot. Nah, kita oke. melihat tadinya kita kira, dengan undang-undang TNI itu Mhm, akan landai nih perlawanan dari mahasiswa. mmm. Tapi kita lihat kemarin di Malang, di Surabaya, dan sampai hari ini masih terjadi Ya perlawanan. sampai malam lagi nih. Sebenarnya saya melihat ini, para mahasiswa yang baru ini adalah korban langsung dari berbagai ketidakpastian ekonomi kita ini. Betul, Saya ngebayangin nih anak-anak mahasiswa ini pulang ke rumah minta uang jajan sama bapak ibunya, nggak ada. nggak ada uang, Nak. Mhm, Atau minta bayar uang kuliah atau cicilan motornya, tiba-tiba bapak ibunya bilang, "Wah, bapak lagi nggak punya uang." Ini kan ya yang itu. sebenarnya harus dijawab oleh pemerintah, sehingga orang semua menjadi kalem, Mhm. bukan diberi drama-drama gimik yang kemudian malah menimbulkan kemarahan. Yuk kita dalami sebetulnya ini ekses dari menurunnya daya beli kelas menengah. Yes. Jadi mahasiswa ini kan orang tuanya kelas menengah tuh. Mmm, yang Waktu masih terbebani dengan ya, pinjaman kendaraan, mhm, rumah, dan sebagainya kan. dia mulai melihat cekcok mungkin bapak ibunya ada cekcok kecil, Ya, begitu masuk dia pulang kuliah ada di meja makan, itu kok lauknya udah dingin tuh yang biasanya nggak begitu. ya, Tetapi saya bisa bayangkan bapak ibunya nggak mungkin terangkan itu pada anaknya kan. ya, Sabar aja nak nanti. Tetapi anaknya bergaul dengan sosial media, ya, lalu dia mulai mampu menghubungkan antara cekcok ibu bapaknya di rumah tangga dengan dan kondisi kondisi ya, makroekonomi kita tuh. Lalu bersekutulah dalam pembicaraan biasanya di BEM itu ada yang namanya kajian strategis. Dia temukan itu dengan mendengar talk show kayak beginian ya, tuh para pakar tuh. Jadi terbuka pada dia bahwa ini masalahnya bukan sekedar kita mau demo tapi kita ingin ada kepastian ya, di masa depan tuh. Jadi kelihatannya itu yang harus dibaca, bukan menganggap bahwa ini orang-orang yang tidak tidak patriotik segala macam para mahasiswa, apalagi presiden datang ke menteri, "Awasi dong tuh mahasiswa." Bagaimana? Presiden minta menteri menteri pendidikan itu mengawasi kelakuan mahasiswa, nggak ya, mungkin. betul, Itu urusan BEM sendiri iya. mereka tuh. Itu jadi Dan respon mhm, respon aparat. Nah, sekarang juga tentara sudah ikut nih mengamankan demo-demo ya. mhm, Polisinya aja main kasar tuh mhm, ya, mhm. kalau lihat Nah, oke kemarin ya. BEM mana tuh ya yang Iya, ditarik, mhm, lalu katanya BEM UI yang dipilih, ketua BEM tuh langsung oleh rektor, nggak tahu saya benar atau enggak. mhm, mhm. Ketua BEM di UNR kemudian dipersekusi dan diprosekusi. Ini menurut Bung Rocky, hanya akan membuat perlawanan semakin menguat dan melebar atau akan mengerdilkan semangat anak-anak muda ini? Mereka tidak akan kerdil semangatnya, karena Oke, dia ini punya masalah mereka ya. gitu ya. Karena dia kan anak-anak ini yang selama 2 tahun kemarin itu kena, apa namanya, belajar dari rumah karena Covid. Mhm, Sekarang dia punya kesempatan untuk bergaul dengan kakak-kakaknya. ya, Maka mulai ada diskusi, saya ikuti terus tuh, setiap minggu saya ada di 5 kampus itu. Jadi pewarisan kemarahan ini mulai berlangsung lagi. Nah, anak-anak yang semester 3 semester 4 kan merasa, "Wah, kita mesti jadi seseorang tuh." ya, Apalagi sosial media itu juga membantu menyebarkan, memviralkan kejadian itu kan. Jadi secara mental, anak-anak muda ini tahu bahwa masa depan mereka terhalang oleh Gibran misalnya, terhalang oleh Kaisang. Di kepala mereka cuma itu yang bagi mereka. Jadi mereka mau tembus wilayah itu. Sekarang keadaan ekonomi mesti kita hitung tadi sampai kapan? Juni kalau masih begini, artinya dia sampai Juni akan begitu juga iya kan. iya iya, Jadi ini pertarungan antara frustrasi ekonomi, frustrasi sosial, dan identitas baru kalangan mahasiswa ini yang menginginkan ada kepastian harapan mereka tuh. Bukan sekedar bonus demografi, bukan macam-macam itu. Jadi iya, itu yang mereka lakukan. Yang kedua, begitu keadaan mulai terlihat membahayakan, aparat mulai ragu nih bagaimana cara mengatasi ini kan. Kan mereka punya pengalaman dengan mahasiswa yang nggak mungkin berhenti itu. iya, Nah, kita mulai lihat semacam ya persaingan, antar mentor tuh, mentor TNI atau mentor, polisi nih isi, yang ada di bawah. Nah, kalau friksi ini juga melebar, tadi betul, dia justru akan membesar tuh. oke. Nah, ada yang menarik juga nih dari anak-anak, mahasiswa yang Nah, sekarang nih.
Walaupun mereka mengundang mentor-mentor seperti Bung Rocky, Bung Mhm. Ferry, dan yang lain-lain lah ini ya. Kalau dia ini mentornya di DPR semua. Saya lihat mereka, waduh, DNC itu ngamuk di DPR. Itu beredar terus kan? Oke. Mhm. Tapi katanya juga mereka pola mobilisasinya itu tidak seperti yang dulu lagi. Mereka sudah memanfaatkan teknologi secara lebih rapi tuh katanya Oh, di, artinya. Wah, ruang chat, game-game online dan sebagainya. ya di situ mereka berdiskusi Mereka di sebetulnya. sana ya. Kan Kalau dulu di Kaskus kan. yes, ini semua semua platform tersedia bagi Mhm. mereka. Jadi dia sambil ya mungkin ada kenikmatan sendiri main game, tapi di situ juga dia diskusi tentang Ya, keadaan tuh. ya. Bahkan dari situ ide-ide untuk membuat Mhm. meme-meme yang diviralkan sekarang Yes. yang mengolok-olok Presiden Prabowo bahkan itu gila-gilaan kan. Iya, Jadi iya, iya. artificial intelligence membantu sebut aja membantu flashkan Artikulasi ya. ya kenikmatan berdemonstrasi ini. Jadi ya terima kasih buat artificial intelligence Iya, karena iya, ada gunanya juga ya. Kalau dulu ada SMS, ada BlackBerry, ada hmm, macam-macam kan, wah TikTok ini dan mah sebagainya, gila. Twitter. Jadi Nah, kalau pesan sekarang tolong buatkan meme yang menghina si A itu, pakai lagu ya, ini nih dan, beritahu dia tentang ini, itu dalam dalam 3 tempo menit udah selesai langsung gitu. selesai ya. Memang tantangan besar. Mhm. Tapi ya terus terang ini tantangan buat pemerintahan Pak Prabowo ya. Karena apa? Tadi kita melihat nih situasi makro dan mikronya itu tidak bagus, kelas menengahnya tergerus, terhantam, Yes. katanya lebih dari 9 juta orang gitu ya, yang artinya anak-anak mereka lah yang akan ada di jalanan nih Ya. untuk Nah, menyikapi situasi ini. Nah, ketika nanti habis nih mudik, pulang nih kan duit di kantong udah habis. hmm, Pada saat yang sama nih sekarang belanja pemerintah itu masih tertahan. Di daerah itu belum ada belanja karena masih nunggu juknis tuh soal wah, penghematan. Artinya apa? Di bawah belum bergerak ekonominya. mhm, Nanti pemangkasan anggaran juga akan punya efek domino yang besar. Ditambah apa namanya? Puncaknya itu dengan kewajiban jatuh tempo utang itu. Nah, ini kalau sampai default juga ngeri banget kita ini. Jadi benar. gimana ya? Jadi kayak ada bara, kita duduk di atas bara dan panas itu kan. Hmm. Lalu kita mulai lihat, efek jangka pendeknya tadi setelah mereka pulang dari Hmm. mudik itu Mudik. kan. Sebelum mudik kan ada survei diperlihatkan pasar Tanah Abang itu kan tanda pertama ada Barometer kesejukan ya gitu kan daya beli seperti itu. masyarakat. Jadi kelas menengah nggak bisa belanja lagi, sementara likuiditas nggak turun sampai ke daerah Ya, tuh. Nah ini sebetulnya kalau kita rumuskan secara sederhana, memang potensi kemarahan itu bisa bisa menjalar menjadi kerusuhan, kemarahan ya. bisa jadi Social unrest, social amok unrest. ya. Ya amok itu udah di depan mata tuh. Tapi Oke. kelihatannya ya, nggak ada menteri yang mau mengatakan bahwa, "Oke, kita akui ada kegelapan," tuh. Jadi semua optimismenya palsu kan. Nah, Hmm. bahayanya orang optimis palsu, dia nggak tahu bahwa sebetulnya, eee, celana dia udah terbakar oleh bara itu kan. Ya, Sampai satu waktu, ya tinggal dia lompat-lompat, tapi udah telat. oke. Nah, oke lah mudah-mudahan nanti ada, apa Ya namanya, mukjizat ya, mudah-mudahan semua untuk akhirnya bisa benar. kita landai. Tapi yang kita lihat nih, konsolidasi kekuasaan ini melalui undang-undang. Sebentar lagi ada, tadi sudah kita sebut ya, undang-undang, Ya, kepolisian, undang-undang kejaksaan, KUHAP, nanti ada undang-undang koperasi lagi. Jadi mmm, koperasi ini udah jadi kayak perusahaan nanti. mhm Bahkan mereka kabarnya akan menerima dari negara 5 miliar per satu mhm, koperasi. Ini kan uang yang besar ya, ribuan koperasi yang akan dapat suntikan modal gitu ya. Yang harusnya koperasi itu tumpuannya adalah anggota, iya itu. ya. Nah, ini kan problem lagi nih. Nanti jangan-jangan ya ini potensi tempat apa namanya banyak terjadi kasus ya, lalu ada potensi itu tempat money laundry, Ya, ada potensi untuk ikut cawe-cawe merebut berbagai apa namanya sumber daya alam, batu bara mhm kah, mhm. hutan apa sawit dan sebagainya. Nah, ini akan dikebut lagi nih. Kita mulai paham bahwa semua orang seolah ingin menghirup wanginya koperasi itu. Hmm. Karena di dalamnya ada 70.000 desa, ada uang besar sekali di situ. Padahal kita ingat pesan Bung Karno tentang Hmm. kemandirian itu berdikari. Kan Berdikari. koperasi itu bentuk paling ideologis Betul? dari berdikari Iya. itu. Kalau di Jadi kampung yang namanya koperasi simpan pinjam bisa jalan, karena itu ya, organisasi masyarakat loh, ya, apa namanya, organisasi ya rakyat tuh, itu. untuk kemandirian ekonomi. Jadi mestinya di awal itu ada sosialisasi kurikulum ideologis the thing called kooperasi kooperatif ini kan. Kita, tahu bagaimana Bung Hatta membuat koperasi itu jadi ilmu ekonomi karena Ya, belajar dari, negara-negara barat ke barat ya. itu kan. Nah di kita, gegap gempita ini kalau tidak dikondisikan dengan kurikulum ideologis tadi, itu itu pasti jadi tempat korupsi lagi itu. Pasti. Dan banyak betul yang, lagi dibersihkan kan koperasi abal-abal ini kan. Nah mereka yang
sebetulnya yang paling lapar untuk lihat, Ya, uang saya takutnya kan ini cuma berapa alat tadi 5 miliar satu? alat untuk mobilisasi politik dalam konteks elektoral. Ya, Karena kalau kita lihat tuh usulannya Dekopin, ketuanya itu Kepala Staf Angkatan Darat tuh, Jenderal, Maruli misalnya. Ini banyak kemudian yang bertanya pada kita nih sebagai anggota DPR, "Ini gimana sih? Mau kemana sih?" Kan misalnya seperti itu. Jadi ada banyak problem yang akan timbul tuh nanti dengan revisi undang-undang koperasi itu. Dan ini tentu dilihat oleh para mhm. lender ya, para financier atau investor yang datang ke Indonesia. Lagi-lagi kekacauan policy kan yang kita lihat. Terlalu dalam intervensi politik ke dalam koperasi pada akhirnya tuh. Dan pengendaliannya menyebabkan yang tadi kesetaraan itu tidak tumbuh. Hmm. Kan sifat dari koperasi voluntaristik Yes, dan itu hilang tuh karena ada hierarki tuh dan betul. hierarki modal itu yang paling berbahaya bagi Ya, koperasi itu. Jadi kita sedang menyaksikan satu orkestrasi yang tanpa partitur sebetulnya kan itu. Dan itu bahayanya tuh. Sana bunyi, sini bunyi itu apa namanya? Ilmu musik namanya kakofoni itu, bukan simfoni tapi kakofoni itu. kakafoni, Kakofoni bukan simfoni ya. asal bunyi itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai bahaya awal. Setelah 100 hari harusnya ada perbaikan, ternyata yang terjadi bukan simfoni tapi kakofoni. Ya, ya karena kan bahayanya ketika di pucuk pimpinan itu kan, di puncak piramida kekuasaan, Mhm. ketika dia bergeser 1 mili di sini, maka sampai ke ujung sana biasnya itu kan kilometer tuh urusannya kan. Tak dia geser dikit tuh, waduh biasnya luar biasa. Nah, ini yang kayaknya nggak dipahami dengan baik nih. Ya, tidak terlihat mereka paham itu bahwa apa namanya itu kan disebut butterfly effect gitu kan. Kepak sayap kupu-kupu Hmm, di hutan Amazon kecil itu bisa menimbulkan badai di California kan. ya betul. Jadi dia nggak pelajari itu, apalagi dia nggak tahu atau mereka ini kabinet ini tidak dalam koordinasi yang biasa kita sebut apa namanya sinkron itu kan. Jadi ini masih ngintip APBN, padahal udah bolong. Udah. Yang ini masih ngintip jabatan komisaris, yang sana masih nanti reshuffle gue yang masuk. Jadi otak politiknya itu mendahului otak republik. Nah, itu gampangnya. Iya, karena banyak juga yang stunting di sana kan, kita lihat kan. Jadi pusing juga melihatnya. Kita berharap sih Pak Prabowo ini bisa apa mengorkestrasi lah. Kita paham bahwa beliau punya banyak orang yang sudah berjuang bersama-sama berapa kali pemilu, 3 kali pemilu kalah dan kemudian Mhm. akhirnya bisa menang. Tapi kan ada cara untuk kemudian memberikan tempat pada mereka tanpa menjadi beban kan. Dengan 48 kementerian, 59 wakil menteri, ratusan stafsus, ditambah utusan presiden lah, ditambah macam-macam. Ini kan satu bukti bahwa orkestrasi kekuasaan itu bukan berdasarkan tujuan, tapi berdasarkan Mhm. orang-orang. Jadi Kita kita paham itu manajemen yang dipaksakan seolah-olah ingin pamerkan bahwa semua yang bantu saya kasih hadiah tuh. Iya, justru itu yang bikin tidak efisien kan. ya betul. Karena pada akhirnya bahkan ya bagian paling dangkal dari tokoh-tokoh ini kan muncul. Mana-mana ada yang kita tahu reputasinya tapi kok jadi komisaris, jadi wakil menteri nggak apa sebetulnya kan. Jadi kejadian-kejadian ini kan bayangin misalnya tuh dari awal negeri ini dilatih untuk mulai dengan sistem tapis yang ketat. Ya, Tapisan pertama tentu tapisan ideologi itu. sudah. Tapisan kedua tapisan intelektual. Tapisan ketiga tapisan penguasaan jaringan. Itu nggak ada tapisan itu kan. Betul. Jadi oh ya Anda udah kampanye, udah ikut angkat-angkat bendera, nyanyi-nyanyi segala macam. Oke, Anda dapat jabatan kan. Nah, saya kira ini Prabowo harus bikin semacam ya satgas atau untuk bikin bikin filter baru kan. Sebelum dia wisdomnya itu hilang tuh. Sekarang masih Pak Prabowo, iya tapi makin lama dia akan digerogoti oleh kedangkalan teknokratiknya Iya, sendiri tuh. dan beban tuh akan semakin membuat dia Oh ya, justru kehilangan arah, bukan mhm, menjadi fokus ya. Nah, bicara soal Satgas nih, ada satu yang sekarang sedang menjadi, problem tuh, Satgas kelapa sawit tuh. mhm. Oh Jadi, kenapa nah lagi? ini sudah banyak gejolak di bawah ya, Mhm. karena, kita harus akui bahwa di masa lalu itu banyak konglomerat kita itu Ini ya yang statusnya apa nih Satgas Kelapa Sawit nih? Ini Satgas kelapa sawit ini yang saya dengar sedang apa namanya, mencari-cari di mana sawit yang kemudian, apa namanya, katakanlah melanggar hukum nih, mengambil Oh ya ya, lahan. ya udah Nah, oke tapi adalah. problemnya begini, kita harus akui ada kelompok, satu kelompok, ini biasanya yang besar-besar nih, nggak bisa orang Mhm, kecil nih, mhm, yang kemudian
katakanlah dapat konsesi 30.000, tapi dia menguasai 50.000. Oh, 20.000 ini kan harusnya kan diambil oleh negara, didenda dia, Hmm. 20.000 bagi sama rakyat. Itulah namanya distribusi agraria kan. Gitu loh, distribusi kesejahteraan. Nah, tapi yang terjadi ini kan ada kelompok-kelompok nih yang berjalan, yang kemudian kita nggak tahu nih arahnya kemana. Kedua, ada problem karena dulu ketika Undang-Undang Otonomi Daerah dikeluarkan, itu banyak kewenangan tuh untuk memberikan HGU, HPH, Ada gubernur iya. IPHH atau alih fungsi itu pada bupati, Bupati. ya. Nah, kemudian ada proses-proses di mana secara legalistik kemudian itu legal dong. Misalnya dia dapat tambahan kawasan, misalnya gitu kan konsesi. Ketika kemudian Undang-Undang Otonomi itu direvisi lagi, ini di pusat masih pakai peta zaman Belanda ini. Zaman baheula ini yang mereka pakai, padahal sudah terjadi perubahan di bawah. Nah, ini sekarang yang sedang dipermasalahkan. Ya. Dan ini berpotensi apa? Merusak. Yang bahaya kalau Satgasnya juga merelahasat di situ kan. Nah, itu dia kan yang jadi problem gitu loh. Saya mendengar di banyak tempat kemudian lahan-lahan itu ya diambil dikelola paksa, tapi yang terjadi adalah berkembangnya ninja-ninja sawit. Akhirnya itu kebun rusak juga gitu kan. Padahal nih yang saya aneh tuh, katanya kan mau nambah 300 triliun. Padahal per tahun industri sawit kita hanya memberikan 90 triliun tuh pajak kepada pemerintah. Artinya kan nggak bisa berharap hanya pada sawit ini. Ditata kita setuju, yes, setuju. Mereka yang di luar konsesi, kalau itu benar apa namanya tidak secara legal, harus diberikan sanksi hukum dan lahannya disita oleh negara untuk kemudian dibagikan pada rakyat. Kan begitu nih, supaya berkurang orang yang harus dikasih makan oleh pemerintah kan gitu. Karena mereka punya mampu berproduksi kan kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ini akan mengganggu sektor ini secara keseluruhan dan tentu akhirnya akan mempengaruhi produktivitas juga ini. Ya, itu yang dikeluhkan oleh Sri Mulyani kemarin yang saya baca. Kenapa ekonominya memburuk? Ya karena sektor-sektor ekstraktif kita itu memang harganya turun di luar Yang negeri. turun tuh hanya batu bara Itu karena memang Kayak- demand-nya rendah. Tetapi dengan menerangkan itu, orang paham bahwa keadaan ekonomi kita memang bukan karena soal harga luar negerinya tuh, Ya. tapi yang beginian nih, Ya, ya, mafia-mafia ya, di beginian dalam kan, ya. yang tidak menghasilkan pajak untuk negara kan. Jadi kepastian ini juga, jadi saya membayangkan tuh, akhirnya makin lama letupan itu dari jalan sampai ke kebun sawit itu akan berlangsung dalam Ya. 6 bulan ini kan. Betul. Dan daya tahan kabinet ini seberapa kuat nanti, yang isinya kan transaksi semua itu kan. Jadi nanti ada isu bersama yang semua akan menghindar kan. Ini bukan gue nih, itu kehutanan, yang ini BPN, yang ini segala macam tuh. Padahal semuanya itu naruh orang untuk ngintip. Iya, iya. Jadi itu betul ya. Jadi kapasitas Presiden Prabowo untuk mengetahui detail semacam ini itu Ya, tidak diperoleh tuh. nggak peroleh. Nah, nanti Dan tidak ada juga mungkin yang mau atau berani nggak menyampaikan gitu. hal-hal pahit seperti ini kan. Ya Presiden pasti nggak suka kupingnya itu terus-menerus dengar hal-hal Dikasih buruk kan. masalah. Ya. Tapi kan ini akhirnya nanti akan berhadapan dengan rakyat. Karena kan rakyat yang kemudian juga banyak. Tidak hanya pengusaha nih. Tapi rakyat gitu loh. Kalau yang besar-besar itu oke lah mereka bisa survive gitu. Tapi ketika dia menyentuh rakyat, ini kan juga bisa menimbulkan gejolak sosial yang luar biasa. Lalu apa yang harus dilakukan nih sama pemerintah untuk membuat orang percaya bahwa yang namanya Satgas Sawit itu tugasnya adalah penataan. Gitu loh, bukan malah menimbulkan masalah baru. Ya kalau kita hitung ini problem di sawit, udah ada dana sawit, tapi itu dipakai untuk justru membeli lahan taman ini kan. Iya. Jadi dia muter di situ dan tidak ada impact-nya pada pemerataan tuh. Dan Nah, BPDPK itu kan justru dikelola, dinikmati oleh ya 3-4 iya, dan dikit ada aja. pada Erlangga kan yang dipersoalkan di Yes. situ kan. Jadi masalah kita ini makin lama makin kompleks dan kesempatan makin terbatas. Sementara kaum oportunis makin merajalela Betul. tuh. Dan saya kira Pak Para Prabowo, avanturir juga sedang mencari cara. nah kalau Pak Prabowo tetap bertahan pada ide bahwa semua hal besar harus dia lakukan, dia akan terkejar oleh hal-hal kecil justru. Betul. Jadi kehilangan kesempatan untuk memulihkan ide dia tentang hal yang besar. Ya kenapa dia nggak bertahap ya? Katakanlah ini pertama-tama tentu kita membutuhkan proyek-proyek besar dengan dana fresh money Ya. gitu ya, dengan uang kita sendiri. Oke, kita setuju ada dana negara. Tapi proyek mana aja yang mau dikerjain? Yang kemudian dampak langsungnya pada rakyat atau pada negara apa gitu? Ini kan kita nggak dapat. Malah Danantara isinya banyak orang dari luar. Ada mantan perdana menteri yang sudah dituduh Itu korupsi. namanya Danantara naturalisasi. Jadi bukan hanya bola ya. Untuk ngelola uang negara pun kita harus naturalisasi.
Padahal naturalisasi itu sederhananya kembali ke alam kembali. Iya musiknya kembali ke alam. Tapi ini kembali ke Ya. dia bukan kembali ke alam, Nah, kembali ke natural gengsi itu. gengsi, Mhm. naturalis, nudis itu deket-deket tuh. Mhm. Mhm. Agak-agak bisa berjalan beriringan itu. Oke.